Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 3 pemuda tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara. 2 orang menyelamatkan diri sedangkan 1 orang belum ditemukan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis kemarin sore. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi dengan cara tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo, 18 tahun, mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsoran sehingga harus dievakuasi dengan cara ditandu. Pihak BPBD Jepara mengatakan Arwin dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Arwin dan 1 temannya selamat, sementara 1 temannya lagi yang bernama Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada hari Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari Dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang masih hilang kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga di RT 15 RW 03 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta masih terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya segini ya, pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek, kemarin. Udah banget, tahu. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta mulai bisa dilalui kendaraan pasca banjir yang terjadi sejak Rabu. Sementara korban banjir masih bertahan di sejumlah posko menanti bantuan dari pemerintah. Oke, bentar ya Bang, bentar ya. Banjir di jalan bawah tol Sediatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sediatmo kini sudah dibuka sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Rusunawa Embrio Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Menteri Sosial memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebanyak 3.000 makanan siap saji akan disediakan Kementerian Sosial untuk para pengungsi terdampak banjir. Untuk DKI ini di
3 wilayah paling nggak di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat kita mendirikan dapur umum. Ya. Ada 5 dapur umum, salah satunya di Jakarta Utara ini. Semuanya tentu untuk melayani para mereka yang terdampak, baik yang pengungsi mandiri atau berada dalam pengungsian yang juga menganiaya. Nah, setiap kegiatan seperti ini kita selalu memberikan dukungan seperti obat-obatan ya, yang dibutuhkan. Ada puskes kesehatan juga di sini dari pemerintah provinsi atau juga Pemkot DKI dan Pemkot Jakarta Utara, dan juga ada kasur, ya, bantal, kemudian makanan untuk anak-anak dan lansia juga secara umum untuk mereka yang terdampak. Rusunawa Embrio ini menampung sebanyak 977 jiwa dari 284 kepala keluarga warga Kampung Kandang, Semper Barat yang terdampak banjir sejak Selasa malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.